Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Rokan Hulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Bersama saya Nurudin Mashuri dari SMA Negeri 1 Rambah dan juga rekan saya Siti Mawadah dari SMA Negeri 1 Bangun Purba. dan juga Ade Irawan dari SMK Negeri 4 Rambah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ade, apa kabar Pak? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat juga ya Pak. Syukurlah kalau Bapak dalam keadaan sehat. Pagi ini Bapak ada sesi coaching dengan Bapak Nurudin ya Pak? Benar Bu, nanti saya jam 10 akan melakukan coaching bersama Pak Nurudin. Baik Pak, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang nanti akan Bapak kembangkan nanti ya Pak. Oleh karena itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bapak laksanakan dengan Bapak Nurudin. Nah, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan proses coachingnya Pak? Iya Bu, saya siap dan saya juga berterima kasih kepada Bu Siti Mawadah yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti bersama Pak Nurudin. Baiklah Pak, sebelum Bapak mulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan ya Pak. Dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Bapak. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Baik Bu. Jadi poin-poin yang akan saya amati saat Bapak melakukan proses coaching itu nanti, saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan sesuai dengan alur cerita atau tidak ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui bahwa alur cerita itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab ya Pak ya. Iya. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Bapak melakukan percakapan coaching itu berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu membentuk kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dengan memaksimalkan potensinya ya Pak. Iya. Sedangkan kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Bapak perlu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa di sini maksudnya yaitu receive, summarize, dan juga appreciate ya Pak ya. Receive itu Bapak bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach Bapak nanti. Kemudian Bapak bisa memberikan pertanyaan yang terbuka. Lalu Bapak juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti. Dan Bapak bisa memberikan apresiasi kepada coach. Iya Bu. Nah, apakah Bapak sudah jelas rubrik penilaiannya Pak? Ya Bu. Dan yang kedua, saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari mendengarkan, sehingga nanti Kuci dapat menemukan sendiri jawaban-jawabannya. Baik Pak, demikian kegiatan observasi kita ya Pak. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Bapak melakukan kegiatan coachingnya bersama Bapak Nurudin ya Pak ya. Ya. Nanti setelah Bapak selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang tentang hasil proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti ya Pak. Baik Bu. Terima kasih Bu sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching nanti. Ya baik Pak, sampai jumpa lagi ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Nurdin, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Ade. Alhamdulillah kabar baik. Mudah-mudahan Pak Ade juga dalam keadaan baik dan semangat selalu. Alhamdulillah, amin.
Baik Pak Nurdin, seperti yang kemarin Pak Nurdin sampaikan, ada hal yang ingin Bapak ceritakan karena hal tersebut cukup mengganggu pikiran Bapak dan teman-teman. Sepertinya kok begitu berat permasalahannya. Pak Nurdin bisa menceritakan permasalahan itu? Iya loh Pak, gini loh Pak. Di sekolah kita ini kan ada kegiatan senam pagi Pak setiap hari Sabtu di jam pertama pembelajaran. Nah, akhir-akhir ini tuh saya melihat kok sepertinya partisipasi dari warga sekolah, baik itu siswa maupun guru itu sepertinya menurun ya. Oh begitu. Ya Pak Nurdin, kita mencoba membuat pembiasaan positif dari kegiatan di tiap hari Sabtu tersebut. Tapi terkait permasalahan yang Bapak ceritakan tersebut, apa hal yang mendasari sampai kemudian Bapak memiliki penilaian seperti itu? Iya Pak. Harapan kita di awal dulu kan dengan kegiatan yang kita rencanakan ini kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan dan menunjukkan budaya positif terkait dengan menjaga kesehatan dan kebugaran Pak. Dan kegiatan ini juga sudah berlangsung ya kurang lebih hampir satu tahun pelajaran Pak. Namun semakin kesini saya merasakan kok sepertinya keterlibatan dan kontribusi dari siswa maupun guru itu semakin menurun gitu. Malah saya melihat setiap hari Sabtu ini menjadi peluang untuk rekan-rekan atau siswa itu untuk datang ke sekolah begitu Pak. Oh begitu. Iya Pak Nurdin, saya juga melihat hal yang sama nih. Nah, kalau itu permasalahannya, kira-kira apa fokus utama yang menjadi Pak Nurdin dalam pembicaraan kita pada hari ini? Ya, begini Pak, ya, kalau memang ini permasalahan yang saya kira sama, saya merasa saya perlu memunculkan ide-ide pembaharuan begitu, supaya kegiatan ini kembali bersinar kembali Pak seperti dulu, semangat dan motivasi serta keterlibatan dari semua warga sekolah itu bisa aktif lagi, bisa seperti awal-awal dulu, bisa meramaikan dan memeriahkan kegiatan kita ini. Adakah ide terkait permasalahan tersebut yang terpikir oleh Bapak sebelumnya? Sempat sih Pak terpikir gitu, tapi saya nggak merasa cukup percaya diri apakah ide yang saya pikirkan tersebut cocok gitu untuk permasalahan yang sedang kita alami ini. Apa itu Pak? Begini loh Pak, dulunya kita kan bermaksud menunjukkan melaksanakan kegiatan ini untuk menunjukkan budaya positif terkait dengan menjaga kesehatan dan kebugaran gitu ya Pak. Kemudian kita melaksanakan senam ini di setiap hari Sabtu pagi di jam pertama gitu. Meskipun kemudian pada prakteknya ke belakang ini itu tidak seperti yang kita harapkan, justru malah sebaliknya ada beberapa yang kemudian muncul kesan bahwa kegiatan di hari Sabtu ini menjadi peluang gitu untuk teman-teman yang saya sampaikan tadi datang terlambat atau kemudian terkesan untuk meremehkan, sehingga ya kegiatan ini menjadi tidak seramai dulu gitu Pak. Nah, jadi kalau saya melihat sih mungkin permasalahan ini muncul karena anak-anak atau teman-teman guru begitu memang tidak tertarik dengan senam gitu Pak. Mungkin karena senam ini kan memang senam lama gitu. Maksudnya apakah jenis atau gerakan senam yang kita pilih kurang kekinian dan belum cukup menarik untuk mereka Pak? Kan senam ini dulu juga pilihan dari rekan-rekan kita juga. Iya benar Pak. Maksud saya kalau memang ini permasalahannya itu karena senamnya memang sudah nggak pas gitu ya, atau kurang menarik,
senamnya kita ganti gitu Pak? Iya betul. Kita ganti mana gitu? Ada yang juga jawab apa nanti? Oh begitu. Sepertinya itu ide yang bagus nih Pak. Kemudian bagaimana nanti teknisnya Pak? Terima kasih Pak Ade, karena ini adalah kegiatan sekolah, tentu ini melibatkan banyak pihak. Saya tidak bisa kemudian mengambil keputusan, kemudian menjalankan keputusan ini secara sepihak, meskipun saya sebagai wakil bidang kurikulum Pak. Tapi menurut saya harus melakukan pengambilan keputusan ini dengan melibatkan beberapa pihak gitu. Iya Pak Nurden. Kalau begitu untuk melaksanakan ide-ide tersebut, langkah apa yang akan Bapak lakukan? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, meskipun saya sebagai wakil kurikulum saya tidak bisa mengambil keputusan yang sepihak. Tentu nanti langkah awal yang bisa saya lakukan adalah yang pertama, tentu saya akan berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, berdiskusi tentang permasalahan yang sedang ada di sekolah kita ini. Kemudian mungkin nanti saya juga akan mengajak berbincang-bincang rekan-rekan wakil kepala sekolah ini, baik dari bidang kesiswaan, karena ini nanti berkaitan dengan siswa, mungkin dengan sarana prasarana, karena nanti juga ada sarana prasarana, mungkin dengan humas juga. Saya sih berharap nanti saya mendapatkan respon positif dari beliau-beliau ini Pak. Kemudian tentunya setelah itu nanti saya akan mengajak rekan-rekan dari guru PJOK ini berbincang terkait dengan jenis senam yang mana yang kira-kira bisa kita terapkan untuk senam yang baru ini nanti Pak. Kemudian nanti hasil dari perbincangan itu mungkin akan saya bawa ke rapat dinas pekan depan gitu. Wah, benar-benar ide yang sangat brilian ya Pak Nurdin. Tapi kalau nanti sudah disepakati nih jenis senam yang akan kita gunakan nih, bagaimana upaya yang akan kita lakukan sebagai tindak lanjut dari rencana ini Pak? Mengingat ini kan nantinya akan menjadi hal yang baru nih bagi kita semua. Iya Pak Ade, terima kasih Pak Ade. Karena ini nanti menjadi hal yang baru untuk kita, maka saya merencanakan mungkin kita akan mengundang seorang ahli latih senam itu sebagai tahap awal. Kemudian nanti beberapa rekan-rekan kita yang kita pilih bisa kita ikutkan training bersama tim ahli tersebut. Kemudian kalau memang sudah nanti dipandang cukup punya kemampuan, rekan-rekan kita ini nanti bisa melakukan mentoring pada rekan-rekan yang lain. Bagus tuh Pak Nurdin. Kemudian langkah selanjutnya itu bagaimana Pak? Karena tadi rekan-rekan kita sudah dapat mentoring dari rekan-rekan kita yang sudah mendapatkan training dari ahli tadi, mungkin langkah selanjutnya kita bisa membagi pengalaman ini kepada anak-anak kita Pak. Mungkin bisa melalui kegiatan di kelas dengan memanfaatkan jam pelajaran P5 Pak. Jadi nanti pas pelajaran P5 itu kita bisa mengajarkan anak-anak tentang senam ini Pak. Dan nanti kalau sudah dirasa cukup, kita bisa menguji cobakannya di hari Sabtu pagi. Luar biasa. Selain ide mengganti dengan senam yang baru nih, apakah ada ide-ide lain yang terkait dengan pembaruan dan penyegaran yang ingin Bapak lakukan? Ya, untuk menarik motivasi dan menunjukkan kembali semangat kegiatan kita ini Pak, kalau memang nanti misalnya kita bisa atau jadi mengganti senam ini dengan senam baru dengan langkah-langkah yang sudah saya ceritakan tadi, mungkin nanti di akhir kegiatan kita bisa rehat sejenak setelah senam, kemudian pada saat istirahat itu kita bisa isi dengan kegiatan makan buah bersama Pak, makan buah sehat gitu ya. Maksudnya nanti anak-anak atau guru juga membawa buah-buahan segar dan sehat dari rumah masing-masing. Kemudian nanti pada saat jam istirahat setelah
senam ini kita bisa bersama-sama melakukan kegiatan itu, dan sekaligus saya rasa ini bisa menjadi satu pembiasaan baru Pak, supaya nanti juga bisa menjadi budaya positif di sekolah kita. Wah, mantul Pak Nurdin. Ya. Ini mungkin benar-benar bisa menjadi ide pembaharuan nantinya. Terima kasih Pak. Kira-kira kapan ide dan rencana ini akan kita lakukan? Kalau memang nanti ide ini bisa disepakati, mungkin saya sih berharapnya akhir pekan ini saya sudah bisa mendapatkan respon dari Bapak Kepala Sekolah dan dari rekan-rekan yang lain, sehingga nanti pekan depan pada saat rapat dinas bulanan kita, ide ini bisa kita munculkan untuk mengetahui respon dari rekan-rekan guru kita yang lain. Mungkin nanti secepatnya Pak. Mudah-mudahan nanti setelah ini saya juga masih bisa mendapatkan waktu dari Bapak untuk berbincang-bincang lebih lanjut. Siap Pak Nurdin, siap. Saya selalu terbuka untuk hal-hal seperti ini. Ya. Bagaimana kira-kira perasaan Pak Nurdin sekarang setelah bincang-bincang kita? Alhamdulillah Pak Dek, dengan bincang-bincang ini saya sekarang merasa lebih plong, lega, terlebih saya merasa lebih percaya terhadap ide yang tadi saya munculkan pada bulan mendatang. Ke depannya ide-ide ini bisa kita laksanakan dari perbaikan dan perubahan di masa depan. Oke Pak Nurdin, alhamdulillah. Selamat ya Pak. Saya berharap bisa seperti itu, dan mudah-mudahan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Saya tetap memohon doa dan dukungan dari Pak Dek, dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan bersama-sama. Amin, mudah-mudahan. Ya, terima kasih banyak Pak Dek. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Dek. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu Siti. Ya, Pak Ade tadi sudah melakukan coaching ya Pak dengan Pak Nurdin. Iya, alhamdulillah Bu. Sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak lihat? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan juga menemukan solusinya, Bu. Ya baik Pak, menurut saya sebagai pengamat ini Pak, tadi proses coaching yang Bapak Ade lakukan bersama Bapak Nurdin sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Nurdin, sehingga Pak Nurdin bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak. Pertanyaan selanjutnya ini Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses cerita, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik, Bu. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Iya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pak Nurdin, alhamdulillah kabar baik Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran ya Bu ya dalam setiap urusan kita, sehingga kita bisa tetap semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam menuntaskan amanat undang-undang nih katanya ya kan Bu, dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Oh iya Bu, hari ini rencananya kan Ibu akan melakukan coaching terhadap Pak Ade ya? Iya Pak.
sebelum Ibu melaksanakan kegiatan itu, boleh kan kita berbincang-berbincang sedikit, Bu? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih, Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching terhadap Pak Ade nih, sebagai supervisor, mungkin saya akan melakukan pemantauan dan nanti akan melakukan penilaian terhadap kegiatan yang akan Ibu lakukan hari ini, mulai dari awal sampai akhir nanti, Bu ya. Di tahap awal ini ada beberapa hal yang ingin saya bincangkan dengan Ibu sebagai satu tahapan di persiapan coaching ini. Nanti kemudian pada saat pelaksanaan coaching berlangsung, saya akan melakukan pemantauan dan akan melakukan catatan-catatan gitu ya terhadap proses coaching yang Ibu lakukan terhadap Pak Ade. Kemudian nanti di akhir kegiatan saya mungkin akan kembali mengajak berbincang-bincang Bu Siti terkait dengan umpan balik terhadap kegiatan yang sudah Ibu Siti lakukan. Sekedar mengingatkan Bu ya, ini mohon izin, mohon maaf karena mengingatkan saja, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip-prinsip coaching gitu ya. Mungkin diantaranya tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan bagaimana upaya dari seorang coach itu untuk memaksimalkan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh coach nanti gitu. Gimana Bu? Baik Pak, insya Allah siap Pak. Oke, siap Bu Siti. Sebagai tahap awal dalam kegiatan pra supervisi ini, saya ingin mengetahui bagaimana gambaran detail rencana kegiatan yang akan Ibu Siti lakukan nanti. Saya akan melakukan coaching terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh Pak Ade. Oke, siap Bu Siti. Kemudian dari rencana kegiatan yang akan Bu Siti lakukan tersebut, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Bu Siti kembangkan? Baik Pak, sesuai dengan kompetensi inti coaching, yaitu kompetensi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa Pak. Oke, luar biasa Bu. Kemudian dari kompetensi-kompetensi inti yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Siti fokuskan dari kegiatan observasi yang akan kita lakukan nanti? Biar memudahkan saya untuk melakukan pengamatan gitu. Iya, saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Kemudian saya juga ingin menggali kemampuan yang dimiliki oleh coach saya nanti untuk agar bisa memunculkan ide-ide dan gagasan-gagasannya, sehingga dengan ide-ide tersebut bisa menjadi solusi permasalahan yang dimiliki oleh coach nanti. Oke, luar biasa Gitu, Bu Pak. Siti. Ya. Bu Siti tadi menyampaikan bahwa ingin memfokuskan pada kemampuan Bu Siti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam upaya menggali potensi yang dimiliki oleh coach nanti, sehingga itu nanti bisa menjadi solusi bagi si coach dalam dalam mengatasi permasalahan yang sedang dialami. Kemudian kira-kira Bu Siti dari itu semua tadi yang nanti bisa saya jadikan sebagai indikator ketercapaian kompetensi yang dicapai nanti apa Bu? Ya, indikator ketercapaian dari coaching yang dilakukan nanti itu adalah melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach. Nanti coach bisa memunculkan ide-ide dari pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu. Begini ya Pak, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model cerita ya Pak. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai Pak dari sesi coaching kita hari ini Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif. Baik Pak, jadi tujuannya adalah bagaimana dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Nah, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu ya Pak. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi Pak dalam mengelola waktu? Begini Bu, saya sering
merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut, Pak? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus Pak, rencana aksi yang jelas ya Pak ya. Sekarang bagaimana Bapak akan setelah saya mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan ya Pak untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut ya Pak? Begini Bu, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Bu. Ya bagus sekali Pak Ade, rencana aksi yang jelas ya Pak. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Saya akan mencoba. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Bu. Begini ya Pak, hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model cerita ya Pak. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Bapak capai Pak dari sesi coaching kita hari ini Pak? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif. Baik Pak, jadi tujuannya adalah bagaimana dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu dengan lebih efektif. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu ya Pak. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi Pak dalam mengelola waktu? Begini Bu, saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut Pak? Saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Bagus Pak, setelah saya mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan ya Pak untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang Bapak akan lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut ya Pak? Begini Bu, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya Bu. Ya bagus sekali Pak Ade, rencana aksi yang jelas ya Pak. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi itu? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya. Ini yang terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir. Bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Kemudian siapa kira-kira yang akan membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini Pak? Mungkin saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan juga meminta umpan balik dari rekan kerja. Saya juga akan mencoba mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Baik Pak Ade, semoga tujuan Bapak dapat tercapai ya Pak, dan rencana aksinya dapat berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bu. Amin. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik Bu Siti. Bagaimana kegiatan coachingnya tadi Bu? Alhamdulillah Pak, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, berarti sesuai dengan harapan kita bersama ya Bu ya. Nah, pada saat supervisi tadi, saya sudah menyampaikan bahwa kita akan melakukan kegiatan mulai dari supervisi, kemudian melakukan supervisi, kemudian akan diakhiri dengan kegiatan pasca supervisi. Nah, pada kali ini kita akan melalui tahapan terakhir. Dalam tahapan terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan. Boleh kita berbincang-bincang sebentar di sini? Baik Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Siti. Sebagai tahap akhir dalam kegiatan ini, saya ingin mengetahui apa saja yang sudah Ibu Siti lakukan pada saat coaching tadi terkait dengan ketercapaian indikator yang tadi sudah kita bincangkan di awal tadi. Baik Pak, pada kesempatan tadi saya sudah melakukan coaching dengan baik dan sesuai dengan alur percakapan kita ya Pak ya. Mulai tujuan hingga sampai pada menanyakan komitmen dan tanggung jawab Pak dari coaching. Kemudian saya juga sudah berhasil menggali ide-ide coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dimilikinya Pak. Oke, baik Bu Siti. Berarti Bu Siti sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur dan tahapan kita dan sudah berhasil menggali potensi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, tadi saya juga sudah mengamati hal itu dan melakukan catatan-catatan kecil dan saya melihat bahwa coaching yang Ibu Siti lakukan tadi memang berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita yang kita pahami bersama. Tadi saya juga sudah melihat Bu Siti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam rangka menggali ide-ide yang dimiliki oleh coaching tadi ya. Kemudian ide-ide itu menjadi solusi dari permasalahan yang coaching miliki. Nah, tadi saya juga sudah memperhatikan Bu Siti cukup fokus dalam memperhatikan dan mendengarkan, juga memberikan perhatian pada coaching. Itu menunjukkan bahwa Bu Siti sudah melakukan kompetensi dari proses coaching ini dengan baik begitu. Luar biasa ya Bu ya. Mungkin itu tadi yang saya amati dan saya lihat di situ. Baik Pak, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade. Ya, senang bertemu dengan Pak Nurdin hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Nurdin pada kesempatan ini. Saya bermaksud ingin memberikan dukungan kepada Pak Nurdin. Kira-kira bagaimana saya bisa membantu Bapak? Terima kasih Pak Ade. Saya ucapkan sebelumnya saya ingin Pak Ade memberikan bimbingan kepada saya terkait peningkatan kemampuan saya dalam kehadiran penuh atau presence, kemudian dalam mendengarkan aktif dan dalam saya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik. Saya akan mendukung Pak Nurdin dalam hal ini. Kira-kira bagian mana yang ingin Pak Nurdin fokuskan pada observasi kita kali ini? Ya, terima kasih Pak. Saya berharap nanti Pak Ade memperhatikan cara saya dalam mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan bermakna pada proses coaching nanti Pak. Saya catat ya Pak ya. Terima kasih Pak. Menurut Pak Nurdin, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Nurdin dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu nanti akan sangat berguna bagi saya dalam proses coaching. Nah, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid dalam pembelajaran itu, Mas. Saya paham. Apa harapan Pak Nurdin dari observasi kita nanti? Ya, saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang positif bagi saya, yang membangun dan bisa membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan efektif ini Pak, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Baik Pak Nurdin. Mudah-mudahan
apa yang Pak Nurudin harapkan dapat tercapai. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Nurudin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabar Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat Pak. Begini ya Pak, saya mempunyai masalah yang ingin saya sampaikan sama Bapak. Oh ya silakan Bu. Kira-kira apa nanti yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Iya, saya mempunyai permasalahan Pak di sekolah dengan murid saya. Kira-kira permasalahannya apa Bu? Ya begini Pak, ada satu orang murid saya itu ketika belajar itu selalu tidur. Jadi Oh. tidur itu dari awal sampai pelajaran selesai, sehingga tidak ada mengerjakan tugas, kemudian tidak ada yang bisa anak ini lakukan, dan proses pembelajaran itu dia tidak pernah ikut karena tidur tadi. Oke Bu Siti. Tadi Bu Siti bilang bahwa siswa tersebut belum pernah mengerjakan tugas sama sekali. Iya Pak. Tugas yang Ibu berikan karena tidur sepanjang proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Mm-mm. Nah, apakah Ibu sudah mencoba mencari tahu penyebab kenapa anak tersebut tidur sepanjang pembelajaran, Bu? Nah, sudah Pak, saya sudah pernah memanggilnya Pak mengenai kenapa anak ini tidur selama pembelajaran itu. Jadi dari perbincangan yang Ibu lakukan dengan siswa tadi, mengapa anak itu selalu tertidur pada saat pembelajaran berlangsung? Ya, ketika saya panggil dia Pak, dia cerita gitu kan. Dia hobinya main game online. Itu bisa sampai tengah malam. Sehingga yang namanya tidur tengah malam tentu paginya itu tadi persoalannya. Nggak bisa dia belajar dengan baik. Yang tertidur karena ngantuk tadi. Jadi Itu dia. sebenarnya yang Ibu harapkan dari anak tersebut itu yang bagaimana? Ya, saya ingin anak ini bisa belajar dengan baik, tidak tidur selama pembelajaran Pak. Jadi apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi supaya anak tersebut tidak tertidur sepanjang pembelajaran berlangsung? Iya, saya menasehatinya Pak. Di awal itu saya menasehati, memberikan pengarahan bahwa tidur larut malam dengan main game online itu tidak baik untuk kesehatannya, baik kesehatan fisik maupun psikisnya. Seperti itu Pak. Jadi apakah kira-kira pengalaman yang Ibu Siti lakukan sebelumnya, apakah ada pengalaman yang Ibu Siti lakukan sebelumnya terhadap siswa-siswa yang seperti itu, yang tidur sepanjang pelajaran? Iya, ada Pak. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu ada siswa saya yang selalu tidur dalam pembelajaran. Itu saya panggil, kemudian saya coba metode segitiga restitusi Pak. Nah, seperti itu. Bagus sekali itu Bu. Kira-kira kalau dibuat rating antara angka 1 sampai angka 10, seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu Siti lakukan tadi? Ya, kalau dari rating itu pada level 7 sampai 9 Pak. Selanjutnya kira-kira rencana apa yang akan Ibu Siti lakukan dan bagaimana langkah-langkah yang ingin Ibu tempuh dan lakukan untuk mencapai level angka tersebut? Ya, yang pertama saya akan memanggil anak ini, kemudian saya akan melakukan sertifikat restitusi itu, kemudian saya akan berkoordinasi ke kedua orang tuanya supaya kedua orang tua itu juga ini membantu mengontrol tidurnya lebih awal lagi, sehingga nanti anak ini akan lupa dia bermain game karena udah ketiduran gitu kan. Seperti itu Pak. Jadi untuk rencana itu siapa kira-kira yang akan membantu Bu Siti dalam pelaksanaan? Ya, saya akan berkoordinasi ya Pak ya dengan Bu BK yang ada di sekolah, kemudian juga dengan rekan sejawat, dan juga mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan kedua orang tua si siswa ini bagaimana sama-sama kita nanti dalam mengawasi anak ini. Oke, iya baik. Terus kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk merealisasikan kegiatan yang Ibu rencanakan? Ya, saya secepatnya Pak akan saya lakukan, cuman hanya saja mungkin hasilnya nanti butuh waktu ya Pak, karena ini terkait budaya dan juga kebiasaan anak tersebut. Iya betul. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Iya, minggu-minggu ini Pak, secepatnya akan saya lakukan supaya anak ini bisa cepat segera untuk belajar dengan baik, tidak tidur lagi di bawah. Ya. Kemudian selanjutnya komitmen yang akan Ibu Siti lakukan
supaya rencana itu bisa berjalan dengan baik, Bu? Ya, saya akan konsisten Pak melakukan rencana saya ini. Sebelum rencana ini berhasil, saya akan terus mengulangi lagi sampai ini berhasil Pak, dengan cara memanggil anak itu, berkoordinasi dengan guru BK, rekan sejawat dan kedua. Oke, ya luar biasa sekali Bu Siti. Kira-kira adakah yang Ibu Siti butuhkan berupa dukungan yang lain misalnya? Ya ada Pak, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dalam hal ini. Nanti kepala sekolah itu akan menyampaikan persoalan ini berlaku apel bersama ataupun waktu upacara bendera, sehingga otomatis itu akan memperkuat lagi apa yang kita inginkan gitu. Ya. Mudah-mudahan rencana yang Ibu Siti agendakan ini bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya Pak, terima kasih. Sekarang gimana nih perasaan yang Bu Siti rasakan nih setelah kita berbincang-bincang tadi ya? Ya alhamdulillah Pak, saya merasa lega, merasa plong karena persoalan saya sudah mendapatkan pencerahan dan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Ya, syukurlah kalau begitu. Apakah masih ada hal yang ingin Ibu Siti ceritakan? Saya rasa sudah cukup Pak. Alhamdulillah kalau begitu saya cukup senang mendengarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Siti rencanakan tadi bisa menjadi salah satu solusi terkait dengan permasalahan yang Ibu Siti alami saat ini. Iya Pak, baik Pak. Ya, mungkin itu saja Bu. Terima kasih. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Nurdin, selamat siang. Waalaikumsalam Pak Ade, selamat siang Pak. Terima kasih nih Pak telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Ya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Ya, Pak. Bagaimana Pak Nurdin menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa saya sudah melakukan coaching ini dengan baik, terutama memfokuskan dalam hal-hal yang sudah saya sampaikan di pra-observasi tadi. Alhamdulillah ya Pak ya. Kira-kira yang membuat Pak Nurdin merasa demikian apa? Karena selama coaching berlangsung, saya merasa saya sudah melakukan kompetensi saya dalam mendengarkan secara aktif, dan kemudian saya juga sudah melakukan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak? Oh boleh Pak, silakan. Begini, saya melihat bahwa Pak Nurdin telah melakukan kompetensi untuk mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Pak Nurdin tentang hal ini? Alhamdulillah kalau begitu, saya sangat senang mendengar penilaian Pak Ade terhadap saya. Terima kasih atas umpan balik yang Pak Ade berikan kepada saya. Iya, sama-sama Pak. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang mungkin masih dapat Pak Nurdin tingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan dalam mengidentifikasi masalah. Pak Nurdin melakukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang sebenarnya harus sesuai dengan standar dan tujuan awal kita pada pra-observasi kemarin. Bagaimana pendapat Pak Nurdin? Terima kasih Pak Ade. Saya sangat mengerti apa yang Pak Ade sampaikan, dan ini akan menjadi catatan-catatan bagi saya, dan saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi Pak ke depannya. Baik, saya percaya sama Pak Nurdin. Terima kasih. Tapi dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang Pak Nurdin ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Kedepannya saya akan melakukan latihan-latihan bagaimana mendengarkan yang baik itu Pak. Kemudian saya akan mengintensifkan latihan-latihan itu, dan saya akan berusaha berlatih bagaimana merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu Pak. Ya, saya rasa ini adalah langkah yang baik ya Pak ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Pak Nurdin peroleh dari proses kita ini? Terima kasih Pak Ade. Saya merasa senang dan saya merasa lebih memahami, terutama di area yang tadi perlu saya kembangkan yang sudah saya sampaikan di awal. Saya mengucapkan
terima kasih sekali ini Pak Ade telah memberikan bimbingan dan penilaian kepada saya. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi catatan-catatan saya untuk menjadi lebih baik lagi Pak. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih Pak Nurudin. Sama-sama Pak Ade. Ya, terima kasih Pak.